kawanan, balik lagi bersama saya Yeni di Wadizit. Kembali lagi di segmen wisata di Kalimantan Selatan. Kali ini kita jalan-jalan ke daerah Kabupaten Banjar dan Banjarbaru, yaitu tempat yang harus kalian datangi saat ke tempat tersebut. Sebelum mulai, jangan lupa untuk klik like, komen dan subscribe. Jangan lupa, kalau perlu aktifin lonceng di bawah tuh ada tuh loncengnya, diklik loncengnya. Yang pertama yang wajib kalian kunjungi adalah ke Pasar Batuah. Adalah pasar yang terletak di samping Masjid Agung Al-Karomah. Yaitu setahu kami, Pasar Batuah adalah pasar yang sudah lama dan beriringan adanya Masjid Agung Al-Karomah. Kenapa jadi kami merekomendasikan tempat wajib yang dikunjungi di Kabupaten Banjar, lebih tepatnya di Kota Martapura? Kalian dapat menemukan cindera mata atau oleh-oleh dan makanan, bahkan perhiasan seperti permata, intan, dan kain-kain sesirangan. Di situ serba murah banget, kayak udah pusatnya di situ murah. Yang mana hal tersebut kalian ketahui bahwasanya perhiasan dari Kalimantan atau permata dari Kalimantan Selatan terkenal bagus banget. Kedua adalah Masjid Agung Al-Karomah. Adalah sebagai pusat kerajaan Banjar Martapura, tercatat menjadi saksi 12 sultan yang memerintah. Pada waktu itu masjid berfungsi sebagai tempat peribadahan, dakwah Islamiyah, integrasi umat Islam, dan markas atau benteng pertahanan para pejuang dan menantang Belanda akibat pembakaran kampung Pasayangan dan Masjid Martapura. Akibat pembakaran kampung Pasayangan dan Masjid Martapura, muncul keinginan membangun masjid yang lebih besar tahun 1280 Hijriah atau 1863 Masehi. Pembangunan masjid pun dimulai. Masjid besar yang terletak di Kota Martapura di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dan merupakan masjid terbesar di Kalimantan Selatan. Masjid ini juga merupakan markah tanah dari Kota Martapura karena mudah diakses dari seluruh kota di Kalimantan Selatan. Dan letaknya itu ada di Jalan Ahmad Yani yang merupakan jalan utama, jalan nasional antar kota, terutama dari Kalimantan Timur, dari daerah Kalimantan Timur arah utara hingga Kota Banjarmasin. Dan yang ketiga guys, ini ada gambarnya, yaitu suatu tempat saat sudah terkenal di Kabupaten Banjar, Musola Ar-Raudah. Musola Ar-Raudah adalah sebuah musola yang ada di Kelurahan Sekumpul, Martapura, Kalimantan Selatan. Sebagai sebuah musola layaknya musola-musola yang lainnya, Musola Ar-Raudah Sekumpul digunakan oleh masyarakat sebagai tempat beribadahnya umat muslim. Musola Ar-Raudah Sekumpul digunakan oleh masyarakat sebagai tempat beribadah, sebagai tempat pengajian, terkecuali tentunya untuk sholat Jumat yang wajib dilaksanakan di masjid. Yang menarik dari Musola Ar-Raudah ini adalah karena tempat ini menjadi titik sentral pengajian agama, tempat religi, pembacaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ibadah lainnya yang dipimpin oleh ulama besar Martapura, Al-Alim Al-Alamah Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani Al-Banjari, yang akrab disapa oleh Guru Sekumpul. Jadi buat yang setiap tahun itu ada haul Guru Sekumpul, haul Abah Guru Sekumpul, datang aja. Bahkan setelah berpulangnya sang ulama karismatik yang dimakamkan di samping musola ini, tempat ini tetap menjadi pusat perhatian masyarakat yang terus berdatangan untuk menziarahi beliau setiap tahun, setiap tanggal 5 Rajab. Musola Ar-Raudah menjadi sentra kegiatan haul Guru Sekumpul yang dihadiri puluhan bahkan ratusan ribu masyarakat Kalimantan Selatan khususnya, dan para pecinta dia di tanah Jawa dan luar Indonesia pada umumnya. Setelah 3 tempat tadi, kita bergeser sedikit ke Kota Banjarbaru, yaitu ada hutan Kota Pinus Mentaos. Kenapa dinamakan Mentaos? Karena mengikuti nama jalan di daerah hutan Pinus. Itu tuh tempatnya hutan Pinus, hanya saja namanya mengikuti nama jalan Mentaos, yang dimana di sana kita dapat melakukan kegiatan yang mengasihkan bersama teman, bersama keluarga, seperti rekreasi atau bertamasya, membawa makanan sendiri dari rumah juga oke.
Lalu kita juga bisa bersantai pakai hemok. Di sana ada disewakan hemok. Buat yang nggak bawa hemok bisa menyewakan di sana. Tapi kalau kalian yang udah bawa hemok, silahkan aja gitu. Jika kalian ingin mengadakan acara-acara kecil, bisa banget loh teman-teman, karena di sana telah disediakan panggung yang lumayan besar beserta tempat duduk yang banyak banget. Buat OOTD bagus juga. Dan yang terakhir ada danau. Ini berlokasi di perumahan Fitria Residen, Jalan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Udin. Jaraknya sekitar 20 km dari pusat kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Gak jauh dari kota Banjarbarunya. Dahulu danau ini adalah tempat penambangan intan milik PT Galuh Cempaka. Walau sudah lama tak beroperasi, lahan ini masih berstatus milik perusahaan tersebut hingga 2034. Bekas-bekas galian tambang yang terbengkalai pun lambat laun digenangi air dan menjelma menjadi danau. Pelancong tak akan kesulitan untuk menuju ke Danau Seran. Jalan mulus beraspal membuat medan mudah untuk dilalui mobil atau motor ngengeng. Anda tinggal membayar uang parkir Rp3.000 untuk pengendara motor dan untuk Rp5.000 untuk pengendara mobil. Sesampainya di Danau Seran, pengunjung disuguhi bentangan danau. Kawasan seluas 10 hektar. Danau ini memiliki kedalaman mencapai 30 meter. Ya ampun, 30 meter, dalam banget airnya itu. Airnya kehijauan, tampak begitu jernih sampai-sampai ikan air tawar di dalamnya bisa terlihat jelas. Kurang apa lagi tuh yang suka snorkeling, kalian pasti gak bakalan nyesel ke sana. 2-3 hektar. Pulau itu luasnya kira-kira segitu. Di tengah terdapat ayunan yang diikat oleh batang pohon. Untuk menuju ke pulau, Anda membayar perahu kelotok Rp5.000 untuk sekali jalan. Perahu itu mampu membawa 10 penumpang sekali jalan. Nah, sangat murah kan sekali ya kawan-kawan. Nah itu jika di total, kalau kalian naik motor 3.000 ditambah nyebrangnya 5.000, 8.000 guys. 8.000 coba kalau naik mobil cuman 10.000. Tapi kalau kalian yang ingin belanja di sana, nambah biaya lagi dong. Nah, sampai dari 5 tempat wisata tadi yang recommended banget dari kami. Nah, itu dulu ya kawan-kawan, 5 tempat yang harus kalian datangin saat berada di daerah Martapura dan Banjarbaru. Pastinya nggak bakalan nyesel kalian ke sana, Kalimantan Selatan dong. Dan tunggu lagi ya tempat atau part-part selanjutnya yang harus kalian datangi di daerah Kalimantan Selatan. Oke, sampai ketemu lagi. Oh iya, dan jangan lupa kalian membeli kaos Sasirangan, oleh-olehnya tuh. Kaos Sasirangannya nggak perlu cari-cari ke sana kemari. Kalian cuman perlu order di Alri Sasirangan. Ada tuh kontak personnya di deskripsi di bawah. Jangan lupa untuk like lagi dong, untuk like-nya. Jangan lupa untuk subscribe-nya yang belum. Nah tuh ada si Ada tuh belum subscribe. Si Ada subscribe dulu dong Ada. Iya. Subscribe dulu. Sampai ketemu lagi guys. Bye bye.